minuman itu. Nikmatnya sampai mana? Sampai tenggorokan. Sudah datang tenggorokan? Makanya kita diberi pikir, nikmat zikir itu kekal dan abadi. Zikirnya sudah lama, zikirnya sudah tadi selesai, tapi nikmatnya masih terasa. Walaupun sebetulnya jasmani juga memang tadi disebut makan minum hanya sampai tenggorokan, tapi manfaatnya istilahnya kalau kata dokter nutrisinya sebetulnya kekal sampai ke jasad semuanya, ke dasarnya sampai tenggorokan. Tapi tadi jasadnya akan binasa sama. Zikir juga lezatnya zikir, jangan hanya mencari lezatnya, tapi manfaatnya. Kalau tadi makanan, jangan cuma cari nikmatnya, tapi nutrisinya. Walaupun makanan nikmat, tapi tidak ada nutrisinya, cuma bikin apa? Kalau cuma bikin nambahin lemak doang. Gitu juga pikir, kalau hanya mencari nikmat saja, tidak mencari manfaatnya atau istilahnya tidak sesuai dengan bimbingan syaikhul, ketika zikirnya tidak terasa nikmat, tinggalin zikirnya, karena tidak nikmat. Walaupun Abah Anon dalam Miftahus Sudur mengatakan wa aslu dzikri at-talazzuz wal halawah. Asal zikir itu nikmat, itu sesuai dengan sabda Nabi, yaitu adzikru nikmatun fa'addu syukroha. Zikir itu adalah nikmat, maka raihlah nikmat itu. Kalau umpama tadi seperti makanan dan minuman, supaya nikmat itu satu, yang masak handal istilahnya, komposisinya tepat bahan-bahan. Yang kedua, bukan cuma masakannya yang nikmat, yang resepnya benar istilahnya, tapi juga yang makannya juga sehat. Sekalipun makannya nikmat, kalau lagi sakit terasa nikmatnya? Tidak. Atau kebalikannya, lidahnya sehat, orangnya sehat, tapi yang masaknya nggak benar, asal-asalan, tidak nikmat. Begitu juga dengan zikir, zikirnya harus tepat, sesuai dengan bimbingan syaikhul. La dari mana ke mana, ilah dari mana ke mana, ilallah dari mana ke mana, sesuai dengan syarat-syaratnya. Biwudu'in tamin wa sautin qawiyyin wa darbin syadid. Wudu yang sempurna, suara yang qawi, dan darbin syadid dengan pukulan. Dan itu harus kitanya sehat. Makanya kadang zikir terasa nikmat, kadang tidak. Mungkin bisa jadi kalau istilah masak ngaduknya kagak benar, ngaduknya nggak tepat, atau udah benar sesuai dengan syaikhul, tapi lisannya, lidah hati kita lagi sakit, biar kata dibuat terus, tapi ini nggak berasa nikmatnya. Tapi jangan berhenti di karena kita zikir tidak mencari nih, karena ikut bimbingan syaikhul. Tadi kita ikut bimbingan syaikhul, walaupun tidak cuma terus saja zikir. Karena tadi bisa jadi sudah benar resepnya, dikira masih benar ikut bimbingan syaikhul, tapi masih sakit lidah kita, masih sariawan hatinya. Itulah nikmat. Maka begitu juga kebalikannya, yaitu yang tidak nikmat, siksa istilahnya. Siksa juga penyakit, kalau musim taun penyakit jasmani akan ada selesainya. Paling parah penyakit jasmani apa akibatnya? Mati, wafat, meninggal, sudah selesai. Penyakit jasmani tidak akan dibawa sampai ke alam ke akhirat, tidak ada istilahnya. Orang di dunianya mati sakit jantung, bangkit dari kubur tidak, udah sembuh istilahnya. Makanya kadang jadi apa? Ada yang nanya, bagaimana hukumnya kalau punya keluarga yang sudah sakit tahunan, kita saking tidak teganya, kadang anaknya apalagi merasa kadang lebih baik meninggal sekalian, gimana hukumnya? Seperti itu, karena penyakit itu istilahnya, kematian itu obat istilahnya dari penyakit.
Sudah tidak. Tapi penyakit rohani itu sama seperti tadi, nikmat rohani itu kekal dan begitu juga penyakit rohani kekal dan abadi. Kalau kita tidak bertemu Syekh Mursyid, penyakitan rohani kita. Makanya Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Orang yang tidak sakit jismani saja tidak berobat, kira-kira sembuh atau enggak? Tidak akan sembuh kalau tidak ikhtiar berobat istilahnya. Begitu juga sakit rohani. Sakit rohani kita kalau tidak datang kepada Syekh Mursyid, siapapun orangnya, sebetulnya penyakitnya itu tidak berkurang setiap hari, justru makin. Itu ayatnya. Fazadahumullahu marada. Sombong itu kalau tidak diobati makin, istilah bahasa Indonesia apa? Makin besar kepala. Kita bukan buat menunjuk orang. Kalau tidak ketemu Syekh Mursyid, penyakit hati. Tadi. Kalau sekarang orang-orang takut COVID semuanya. Padahal tadi paling parah COVID mati. Tapi orang-orang tidak takut penyakit hatinya yang itu yang dibawa sampai mati, tidak mencari obat. Kalau COVID semua pada pakai masker, saking takut kena COVID. Tapi tidak ada yang memaskeri hatinya supaya tidak terjangkiti penyakit hati. Ya, kita bersyukur dipertemukan dengan dokter rohani. Inilah Syekh Mursyid adalah dokter rohani, mengobati kolbu kita. Berdasarkan sabda Nabi, kolbu itu kalau kolbu baik maka semuanya baik. Sebetulnya dokter jasmani juga, karena kalau hatinya sehat, jasmaninya kan sehat, tidak gampang sakit istilahnya. Secara medis sebetulnya logis. Kenapa? Karena penyakit itu kata dokter, diantaranya yang paling utama faktor membuat orang sakit adalah pikiran. Kalau lagi banyak pikiran, sudah banyak pikiran, nggak ingat zikir lagi, makin parah pasti itu. Makanya kita diajarkan zikir supaya tidak banyak mikir, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan supaya hilang ingatan. Kalau hilang ingatan, punya hutang lupa. Bukan supaya masalah yang datang yang ada dalam hidup kita tidak jadi beban pikiran. Bukan tidak memikirkan, tapi tidak jadi beban pikiran, karena pikiran kita hanya ingat fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita. Tinggal tadi fa'adu syukroha, coba diraih, jangan hanya kata-katanya. Zikir itu nikmat, zikir itu obat, zikir itu tadi penyembuh, jangan hanya katanya, diraih. Makanya amalkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Baik, ikhwan akhwat, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tafsir surah Toha ayat 121 dan 122. So, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Toha ayat 121, ujungnya surah Toha itu menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam termasuk kisah yang diulang-ulang di Al-Quran. Surah Al-Baqarah ada, surah Toha ada, surat-surat yang lain juga ada. Kenapa? Supaya jadi pelajaran bagi kita semua. Karena Al-Quran itu isinya adalah yang terangkum di surah Al-Fatihah. Satu, Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Quran secara umum itu menceritakan atau menyebutkan, menjelaskan tentang ketuhanan. Ar-Rahmanir-Rahim, sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah, tauhidlah, ilmu tauhid. Maliki Yaumiddin, Al-Quran menceritakan, isi Al-Quran itu berisi tentang dunia dan akhir, sudah hari akhirat diceritakan. Kemudian Iyyaka na'budu,
wa iyyaka nasta'in. Al-Quran itu berisi tentang petunjuk ibadah, syariat, nasta'in, dan juga urusan dunia ada di dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Quran itu berisi petunjuk, dan yang terakhir isi Al-Quran itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim al-ayat waladhdallin. Al-Quran berisi kisah-kisah pelajaran bagi kita, yaitu secara umum ada 3, yaitu orang yang mendapat nikmat petunjuk, orang yang dimurkai Allah, dan orang yang tersesat. Ini di antara, makanya banyak kisah-kisah. Makanya kalau orang ada yang istilahnya apa, belum suka manakib, sebetulnya tidak paham Al-Quran. Karena Al-Quran juga isinya kisah, tapi bukan sembarang kisah. Makanya saya mursyid Abah Aus sering mengisahkan, kita baca manqabah Syekh Abdul Qadir, manakibnya Syekh Abdul Qadir, karena Syekh Abdul Qadir itu sultan aulia. Semua wali itu mengakui kewalian Syekh Abdul Qadir. Satu. Yang kedua, dalam buku Syekhul Maslum menjawab 165 masalah itu, ada pertanyaan dari Ikhwan kepada Abah, kenapa kita tidak baca kisah Nabi Muhammad? Seperti pada umumnya dulu kita muludan. Walaupun kita juga sekarang tidak meninggalkan muludan, cuma tidak hanya tidak baca kisahnya, tapi manakib juga sekaligus maulid dan maulid. Sudah muludan sebetulnya manakib itu. Jadi kita tidak setahun sekali, istilahnya setiap minggu kita muludan terus. Cuma tidak dibaca kisahnya saja. Kenapa tidak baca kisah Nabi? Karena dari Syekh Mursyid, Nabi itu adalah orang yang sucinya tidak pakai usaha istilahnya, sudah maksud dari sananya. Tapi kalau wali adalah orang yang sucinya dengan usaha mujahadah. Itibar pelajaran. Kalau kita mau ikut Syekh Mursyid, kita juga bisa istilahnya. Walaupun istilahnya itu dipisahkan, dimampukan oleh Allah, tapi secara syariat asal mau usaha mujahadah pasti bisa. Inilah Al-Quran berisi kisah, diantaranya kisah Nabi Adam yang kita bacakan Fatihah selalu. Kalau tidak ada Nabi Adam, kita tidak ada Abul Bashar secara wasilah zahir. Kalau Nabi Muhammad wasilah ruhani. Nabi Adam tidak akan ada kalau tidak ada Nabi Muhammad, nurnya gitu. Secara jasmani kita tidak akan ada kalau tidak ada Nabi Adam. Karena Nabi Adam disebut Abul Bashar, bapak jasmani, tapi Nabi Muhammad disebut Abul Arwah, bapak Tuhan. Kalau Abul Bashar, semua orang yang terlahir jasadnya pasti semuanya pada akhirnya berakhir di Nabi Bani Adam, siapapun itu. Makanya di Tanbih disebutkan meskipun terhadap orang asing, karena mereka juga Bani Adam, yaitu anak keturunan Nabi Adam. Jadi kita semua saudara, satu kakek, sama-sama anak cucu Nabi, cuma jauh beda masing-masing. Tapi kalau orang tidak bertemu Syekh Mursyid, disebutnya tidak nyambung ruhnya kepada Nabi Muhammad. Iya, jadi harus terlahir dulu. Sebagaimana jasa terlahir dari ibu bapak, baru nyambung dengan Adam. Begitu juga rohani terlahir dari Syekh Mursyid, maka dinamakan kita juga namanya anak keturunan rohani atau nuriyat. Kalau anak ini namanya zuriyat. Ini diplomaan yang namanya anak rohani. Inilah Allah mengisahkan sebagaimana di kisah-kisah pada yang lainnya, sebetulnya isinya sama inti ceritanya, hanya berbeda redaksi tapi juga berbeda maknanya. Dalam surat Taha ayat 121 itu Allah mengisahkan di akhir surat, Nabi Adam kita semua tahu oleh Allah diperintahkan meninggal untuk tinggal di surga dan bebas melakukan apa saja, kecuali hanya satu larangannya, la taqrabah hadhihi syajarah, jangan mendekati satu pohon yang Allah perintahkan jangan didekati.
Tapi oleh iblis melalui tipu dayanya pada akhirnya di surah Taha 121 itu dikisahkan wa aso Adamu Rabbahu. Pada akhirnya Adam bermaksiat, yaitu melanggar perintah Allah. Fagowa, maka dikatakan gowa itu sesat, dolak. Tafsirannya apa? Nabi Adam alaihissalam sebetulnya tidak maksiat, karena definisi maksiat itu adalah perbuatan yang disengaja, melakukan yang dilarang atau meninggalkan perintah dengan sengaja, itu namanya maksiat. Kalau tidak sengaja itu zillah namanya. Apa zillah itu? Keliru, salah. Tapi tidak masih. Contoh sederhana, ada dua orang sama-sama tidak sholat. Yang satu main gaplek, yang satu di sampingnya tapi ketiduran. Yang satu sengaja memang udah aja juga terus aja sampai habis waktu. Yang satu karena tidak dibangunin. Yang satu maksiat, yang satu zila, tidak maksiat, walaupun sama-sama ninggalin sholat. Makanya kalau ketiduran, bangun tidur langsung sholat, sudah sering disampaikan. Walaupun istilahnya ketiduran seharian 5 sholat ketinggal semua, tidak maksiat, bangun langsung sholat. Malam-malam sholat subuh terus semua lima waktu zuhur asar, tidak apa-apa, itu zilah namanya. Tapi Nabi Adam disebut oleh Allah di ayat itu wa'asom, maksiat. Ini apa? Ini artinya orang yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah melakukan kesalahan kecil tapi jadi besar. Bukan karena kesalahannya yang besar, tapi karena makomnya sudah beda. Seperti kita kalau dulu tidak zikir biasa, kalau sekarang sudah jadi ikhwan tidak zikir, itu luar biasa istilahnya. Seperti itu. Atau apa, sudah ikhwan, makanya kita kadang suka ada yang bilang itu katanya orang toriko, tapi kok ngomongnya masih kasar. Padahal yang tidak toriko juga ngomongnya sudah beda. Sekarang kita mah ibarat orang pakai bajunya putih, walaupun cuma kena setetes kelihatan. Orang mah pakai baju hitam, keburu segelas juga. Makanya jangan itu, kalau ada yang seperti itu berarti kita sudah beda. Bukan merasa beda, sudah diangkat derajatnya. Makanya yang kesalahan jadi seperti maksiat. Yang kedua, kenapa disebut maksiat? Karena istilahnya Nabi Adam melakukan itu di hadapan Allah Subhanahu. Kalau anak keturunannya melakukan maksiat di dunia istilahnya, sebetulnya maka jadi besar. Kita juga hal yang kecil, kesalahan kecil jadi besar. Kenapa? Karena di dalam diri kita sudah ditanam namanya. Tadi kesalahan yang kecil jadi besar, bukan membesarkan masalah, bukan. Jadi beda. Jadi kalau dulu ninggalin pikir biasa, sekarang kalau dulu sholat akhir waktu biasa saja, malah ketinggalan juga biasa saja. Kalau sekarang ya walaupun masing-masing beda Pak, tapi ya itu perjalanan masing-masing. Tapi pasti setelah jujur mengamalkan dengan benar, sesuatu yang tadinya kita anggap enteng biasa jadi luar biasa. Dulu nggak punya wudhu, hadas biasa-biasa saja. Kalau sekarang sudah terbiasa, pasti ambil wudhu lagi. Dan itu kan bagi yang sudah terbiasa, sudah jadi rutinitas, artinya tidak terpaksa, biasa saja tanpa disadari. Habis habis cebok langsung wudhu, ya terbiasa. Kalau sudah terbiasa itu namanya sudah jadi adab, sudah jadi perilaku, sudah jadi akhlak.
Jadi akhlak itu oleh Imam Ghazali dikatakan sesuatu yang dilakukan tanpa mesti berpikir. Seperti kalau kita, aduh ini udah aja nih, wudu nggak ya? Itu jadi akhlak namanya. Kalau udah aja langsung, itu sudah jadi akhlak namanya. Terus tidak apa-apa. Bagi yang belum, ya, kita semua termasuk yang ngomong juga kan, terus dilatih supaya tadi ciri sesuatu yang baik jadi akhlak adalah dilakukan tanpa perlu berpikir. Inilah kita bertemu Syekh Mursyid jadi diangkat makom kita berpikir, jangan merasa biasa saja karena terbawa oleh Syekh Mursyid, bukan karena amalan kita. Seperti orang ikut nebeng sama temennya punya Alphard, maka dia naik Alphard. Temennya punya Innova, naik Innova. Ini mah temennya cuma naik motor. Temennya nyampe, dia juga nyampe. Itu begitu juga amalia kita semuanya sebetulnya sama seperti itu. Nebeng kita itu bonceng kepada Syekh Mursyid. Makanya dalam ulum salam ada warika buka Ali. Bagian apa terakhir itu warika buka Ali. Apa rikab itu? Rikab itu tunggangan, kendaraan. Jadi kita tadi bonceng naik kendaraan Syekh Mursyid itu kendaraannya Ali. Ali itu apa? Tinggi, luhur, mulia. Kalau sekarang kelasnya, kalau mobil tadi Alfa naiknya kita keren. Jadi keren, walaupun cuma nebeng. Makanya nebeng jangan legeng, soalnya udah nebeng disuruh keluar nanti sama yang punya. Jangan diaku amalan punya Syekh Mursyid gitu. Dan dikira Syekh Mursyid hikmah tadi, makanya tidak nyari nikmat, ikut Syekh Mursyid. Jadi kelasnya amalan Syekh Mursyid. Makanya kitabnya namanya Amalia Mursyid, bukan amalan kita. Kelasnya beda. Kalau amalan kita belum tentu sampai. Tadi kita nggak punya kendaraan, jangan kan jauh-jauh ke Ciamis. Dari sini ke Rawapanjang juga jalan kaki gimana? Gempor, udah sampai. Tapi kalau nebeng, jangan kan ke Rawapanjang, kemana juga kalau nebeng yang punya kendaraan sampai. Inilah ada yang disebut bermaksiat walaupun sebetulnya salah karena kedudukan Nabi Adam. Begitu juga kita setelah bertemu Syekh Mursyid diangkat, yang tadinya enteng, kesalahan-kesalahan yang sudah biasa kita kerjakan jadi berat, pasti akan terasa. Goa disebut goa itu bukan goa itu dola artinya. Doa itu sesat. Apa maksudnya? Bukan Nabi Adam sesat, bukan. Tapi yang dimaksud adalah dola matlubuhu, sesat tujuannya. Apa maksud sesat tujuan? Jadi dalam tafsir dikatakan, walaupun banyak versi, dikatakan Nabi Adam itu pada umumnya kita tahu, dulu tahunya Nabi Adam biasanya yang sering disampaikan makan buah wulid karena apa yang tahu? Siti Hawa sudah makan duluan, akhirnya Nabi Adam makan. Makanya bilang itulah kelemahan laki-laki. Padahal itu juga tidak salah, ada tafsir seperti itu. Tapi dalam tafsir sufi dikatakan sebetulnya Nabi Adam juga memang sengaja ingin makan buah itu. Kenapa ingin makan buah itu? Karena tertipu oleh iblis. Namanya anak baru masih polos. Iblis kan anak lama. Akang sih, anak kambing sini, ada anak baru nih. Kenapa? Iblis itu diantara tipu dayanya mengatakan kepada Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Di ayat sebelumnya 120. Wahai Adam, maukah engkau aku beritahu pohon yang bisa membuatmu kekal dan mendapatkan kerajaan yang abadi? Jadi Nabi Adam karena diimingi seperti itu mau, bukan mengharapkan kekekalan, bukan,
Karena Nabi Adam polos tadi, anak baru. Nabi Adam mikir kalau begitu saya bisa selamanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu maksud kekal itu Nabi Adam polos. Wah iya nih. Di samping itu ayat yang lain, kenapa Nabi Adam tertipu? Karena waqasamahuma inni lakuma minan nasihin. Iblis bersumpah atas nama Allah bahwa benar, ada demi Allah ini kalau kamu makan buah ini kamu bisa kekal di sini. Tadi Nabi Adam mikir, wah iya berarti saya bisa selalu selamanya bersama Allah. Saking cintanya Allah, saking cinta kepada Allah. Yang kedua, nah Nabi Adam mikir, wah masa iya ada makhluk yang berani berbohong atas nama surga lagi, seniornya lagi. Akhirnya malu. Makanya kita dalam thariqah belajar diantaranya akhlak yang mesti dipelajari dan dilatih. Tidak boleh walaupun kan demi Allah ini modalnya segini, dagang tuh. Walaupun benar, jangan suka walaupun benar. Itu ciri orang sabar. Ciri orang sabar. Kan kalau nggak sabaran, wah, kagak yakin amat sih orang nih. Demi Allah ya jangan. Kita biasa saja. Kalau orang nggak yakin ya sudah, nggak usah sumpah-sumpah. Inilah disebut sesat karena apa? Tujuannya benar. Nabi Adam itu ingin selamanya bersama, tapi salah disebut sesat. Kenapa? Karena minta melalui wasilahnya kepada pohon, tidak minta kepada Allah. Jadi benar. Lalu Allah dikatakan engkau sesat karena engkau ingin kekal, tapi engkau mencari kekekalan itu kepada pohon. Kenapa engkau tidak minta kepadaku? Itulah kerjaan kita dulu. Mau sukses, rezekinya maju, tapi Allahnya ditinggalkan. Iya. Makanya kita datang kepada Syekh Mursyid, dibimbingkan cara apapun masalah kita, semuanya solusinya adalah zikir. Kalau orang nggak ngerti apa hubungannya zikir sama dunia, Masya Allah. Allah itu yang punya dunia. Iya, kalau kita zikir kita bukan hanya dekat, tapi disebut bersama Allah. Kalau sudah bersama, mau apa juga dikasih. Walaupun juga kita nggak ngerasa. Ini kok nggak dikabul sih doa saya. Sudah, sebetulnya sudah. Hanya saja doa itu dijawab 3 bentuk. 1, diberi sesuai permintaannya. Ingin dagangan maju, diberi langsung. Yang kedua, atau doa itu istilahnya diganti menutup bala. Harusnya dia kena bala, tapi jadi tidak. Gitu. Harusnya dia kebakaran tokonya, tapi tidak kebakaran, cuma itu istilahnya nggak maju dagangannya. Yang ketiga, doa itu disimpan untuk di akhirat. Itu sebetulnya yang ketiga itulah yang lebih bagus. Kenapa? Walal akhiratu itu apa? Sebenarnya balasan di akhirat itu lebih, cuma karena kita bodoh maunya sekarang aja kelamaan di akhirat, padahal lebih akhirat sudah. Jadi doa kita sudah dijabah. Alhamdulillah. Asal ini ininya. Jadi doanya tidak ingat kepengen, tapi ingat makanya diijabah. Sudah yakin saja kepada Syekh bahwa maka disebut Nabi Adam sesat. Begitu juga siapapun yang menginginkan dunia atau akhirat tapi berwasilah bukan kepada Allah atau bukan kepada wasilah yang ditetapkan oleh Allah, itu ingin rezeki tapi meninggalkan Allah, malah mencari rezekinya berpegang kepada makhluk, sesat. Kita bersyukur
pertemukan dengan Syekh Mursyid sudah diselamatkan dari kesesatan. Alhamdulillah. Terus kalau tidak bertemu Syekh Mursyid. Kemudian dalam ayat selanjutnya, summa jatabahu fataba alaihi wahada. Kemudian kita tahu akhirnya Nabi Adam karena dosanya tadi, karena maksiatnya tadi, karena kesalahannya tadi diturunkan ke muka bumi. Tapi karena sebab itulah ijtabahu, Nabi Adam dipilih oleh Allah menjadi khalifah. Inilah dalam tafsir sufi maka dikatakan, ulama sufi mengatakan nikmatil maksiat awratat khilafah. Itulah maksiat yang paling bagus, maksiatnya Nabi. Kenapa? Karena dengan sebab maksiat itu Nabi Adam memperoleh khilafah, diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi secara zahir Nabi Adam turun, secara rohani. Nah, inilah kita belajar thariqah, naik itu tidak mesti harus secara zahir. Makanya murid itu yang ikut bimbingan Syekh Mursyid selalu sukses, selalu, walaupun zahirnya gagal. Kenapa? Setelah dapat nikmat syukur, zikir kepada Allah, sukses kali namanya. Zahir sukses, rohani sukses. Atau dapat rugi, dapat bala, tapi sabar zikir kepada Allah, secara zahir gagal, tapi secara rohani sukses. Jadi rohaninya mau gagal mau sukses naik terus, asal pikir ini. Kalau ini nggak ada, terjun payung. Sudah gagal, jangankan gagalnya, suksesnya saja lupa kepada. Jadi sukses tapi gagal, apalagi sudah gagal 2 kali, sudah jatuh tertimpa, sudah mah lagi Covid kayak gini, usaha susah, pikirnya ditinggalin. Itu rugi, celaka 2, karena meninggalkan kalimat 2 la ilaha illallah. Inilah kita ikut bimbingan Syekh Mursyid. Jadi kesalahan itu bagaimana menyikapinya. Makanya dalam hikam Ibnu Athaillah mengatakan maksiatun awratat dzillan wa tiqaran khairun min ta'ati awrasat izzan wa istikbaran. Maksiat yang membuat seorang hamba merasa rendah, merasa hina, itu lebih baik daripada ketaatan yang membuat hamba jadi sombong. Jadi kita ikut bimbingan Syekh Mursyid, meniadakan diri kita tadi, tidak mengaku ini amalia kita. Jadi meniadakan. Jangan sampai makin banyak pikirnya malah semakin sombong tadi. Kelihatannya naik secara zahir, tapi secara rohani wah sedang terjun payung. Hanya ini barometernya. Ini harus menjadi, jangan khawatir sudah punya. Inilah barometer kontrol naik dan turun rohani. Kalau ada ini naik terus. Kalau sedang off, sedang berhenti. Kalau lupa, wah terjun payung. Tadi ada sombongnya, terjun payung. Ada ini. Sudah punya alatnya diberi oleh Syekh. Inilah keberuntungan kita. Jadi makanya kesalahan para nabi tadi dan para aulia itu adalah untuk menaikkan derajat. Sama kita juga, kalau kita sebab kita bikin salah, kita menjadi semakin hilang dirinya, sebetulnya naik. Jadi apapun yang membuat diri kita semakin hilang, itu adalah nikmat. Nafsunya maksudnya karena kesalahan, jadi semakin sadar, jadi semakin rajin pikirnya, jadi semakin malu, semakin baik akhlaknya. Itu adalah nih. Kebalikannya, apapun yang membuat nafsunya semakin kuat, itu sebetulnya adalah walaupun zikir, tapi
Makin banyak zikirnya tapi makin sombong. Makanya tadi ini alatnya sudah diberi oleh Syekh Mul itu tidak akan Ikhwan tidak akan seperti itu karena sudah dijaga. Walaupun istilahnya punya ilmu, semuanya adalah ini untuk menjaga rohani, barometernya adalah ini. Inilah keberuntungan kita dipertemukan dengan Syekh Mursyid, dokter rohani. Semuanya tadi kita datang kepada Syekh Mursyid, naik makom kita, rasa kita naik. Yang tadinya kita biasa saja meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangannya. Jangankan yang makruh, yang haram saja kita hajar. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja kita tinggalkan dulu. Sekarang sedikit-sedikit berubah. Kita bertemu Syekh Mursyid, maksiat kita insya Allah jadi tangga untuk naik rohani. Itulah bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana barometernya? Ini kalau ngomong mah semua orang juga bisa asal membaca, tapi prakteknya ini jigir jahat dan jigir kopi. Itulah barometer kita semuanya sudah diberi oleh Syekh Mursyid. Alhamdulillah. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita jadi murid yang jadi tadi. Semuanya adalah rohani, tapi rohani itu ditampung oleh jasmani. Seperti kita mau minum botol, yang kita minum botolnya apa airnya? Air, tapi kalau nggak ditaruh di botol gimana? Nggak ada wadahnya. Itulah perumpamaan syariat harus dengan hakikat, tapi hakikat juga harus ditampung oleh syariat. Jadi maksiat yang sebenar-benarnya maksiat sebetulnya adalah maksiat hati. Tadi kalau maksiat jasmani, istilahnya selama tidak israr, selama ditaubati sudah Allah beri ampunan. Tapi maksiat qalbu itulah yang susah dijaga. Gimana menjaganya itu? Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.